Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima mazida. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia Allah yang tidak terhingga. Kemudian kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid alladzi wa haqqullah 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, karya Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab wala 'adab. Pembahasan tentang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, huruf man di sini, man siapa itu mencakup mau dia laki-laki ataupun dia itu perempuan, gitu ya. Dan juga mencakup masa, waktu. Ya, siapapun atau kapanpun ya seseorang, baik di masa yang lalu, sekarang maupun akan datang, gitu ya. Man siapa di sini juga mencakup tempat dimanapun dia berada, gitu ya. Dimanapun dia berada, mau di negara ya yang daerah timur, mau yang di barat, mau yang di utara, mau yang di selatan, siapapun, gitu kan. Tanpa melihat warna kulitnya, tanpa melihat kedudukannya, baik dia itu pemimpin atau dia itu rakyat. Ini man sini maknanya umum, siapa saja, gitu ya. Siapa saja haqqaqa tauhid, yang dia mentahqiq. Ya, mentahqiq ini adalah apa? Mengoptimalkan, memaksimalkan, merealisasikan, gitu ya. At-tauhid, ketauhidan pada dirinya, ya. Maka ketika syarat ini terpenuhi, ya, syarat ini ada pada diri seseorang. Apa syarat itu? Mentahqiqkan tauhid, merealisasikan tauhid, mengoptimalkan, memaksimalkan tauhid ada pada dirinya. Apa buah dari mentahqiqkan tauhid tadi? Dakhalal jannah. Dakhala artinya masuk. Masuk ke mana jemaah? Al jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Bi ghairi hisab wala adab. Masuk surganya bagaimana? Tanpa hisab, tanpa adab. Subhanallah. Berarti dari sini kita pahami ternyata di sana ada orang yang masuk surga harus melalui proses hisab dulu. Ada juga orang yang masuk surga tapi harus merasakan transita di nauzubillah, merasakan dulu ada gitu. Ini ada loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ngasih pilihan ke kita. Ini kita maunya masuk gimana nih? Masuk surga ini? Tanpa masa hisab. Tanpa proses, tanpa transit. Kalau bisa ya langsung aja sama firman surga walaupun sedikit, kan gitu. Baik, ini judul materi kita pada hari ini. Jadi subhanallah, penulis ini sangat bagus sekali dalam menyusun materinya. Pertama dijelaskan tentang definisi tentang tauhid. Tauhid itu apa? Seseorang dikatakan bertauhid ketika dia menjauhi
syirik, bukan hanya memastikan diri dia bertauhid, bukan hanya dia menyembah Allah, tapi dia juga harus menjauhi hal-hal yang mengarah kepada penghambaan kepada selain Allah. Itu tauhid, gitu kan? Nah, setelah itu baru dijelaskan bahwasanya ilmu tentang tauhid adalah ilmu yang paling wajib dari yang wajib, gitu. Nah, setelah itu disebutkan apa lagi setelah itu? Setelah definisi tauhid dan penjelasan bahwasanya tauhid adalah perkara yang paling wajib dari semua perintah yang wajib. Ya. Salat wajib nggak hukumnya? Ya. Puasa, Ramadan, zakat, haji, tapi ada lebih wajib dari itu semua. Apa itu? Gitu kan? Nah, setelah itu disebutkan apa? Keutamaan tauhid itu. Apa di antara keutamaan tauhid? Wa man yukaffiru minadz-dzunub, bisa menghapuskan dosa-dosa. Sebanyak apa dosa yang bisa dihapuskan? Seluas langit dan bumi. Apa lagi? Sebesar. Jadi bumi itu bisa jadi kesalahan kita itu bisa digambarkan, divisualisasikan luasnya dosa itu seperti luasnya bumi. Luas tak bumi, Bu? Ya. Kalau seandainya dosa ibu itu semuanya seluas bumi, ini bumi seluas itu semua dosa kita semua misalnya, gitu kan? Atau bisa juga disifatkan dengan berat, ya kan? Bumi berat nggak, Bu? Berat banget atau banget? Saking beratnya, ya kan? Dosanya kita tuh seberat itu, seberat bumi, bukan seberat gas LPG 3 kilo gitu. Berat itu aja udah berat gitu bawahnya. Apalagi seberat bumi atau sebesar bumi. Tapi bisa dihapus itu semuanya. Mau seluas apapun dosa kita, mau sebesar apapun dosa kita, mau seberat apapun dosa kita, tapi kalau seseorang memiliki tauhid, maka itu semua ya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara keutamaan tauhid. Baik. Nah, selain itu ya, tauhid itu kalau bisa direalisasikan, dimurnikan tanpa ada noda yang mengotori tauhid seseorang, maka bukan hanya sekedar menghapus dosa-dosa yang begitu besar, begitu berat dan begitu luas, tapi bisa masuk surga tanpa hisab, gitu ya. Baik, dalilnya apa? Kan kita berbicara akidah kan, akidah kan harus ada dalilnya. Itu prinsip ya. Akidah dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW dengan pemahaman siapa? Para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Nah, itu akidah yang sahihah ya, bukan dengan pemahaman selain sahabat, apalagi orang-orang non-muslim seperti kayak Aristoteles, ya kan? Siapa lagi yang pencetus ilmu filsafat itu? Ilmu filsafat ilmu siapa? Ilmu Islam atau ilmu luar Islam? Islam. Ya kan? Ya. Baik. Dalil yang menunjukkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 59. Surah apa? Al-Mu'minun ayat 59. 59 angka ganjil. Nah, ya, gampang ya. Ingatnya. Tauhid itu artinya apa? Satu, ganjil ya. Nah, ini dalilnya Al-Mu'minun ayat 59, ganjil 5, ganjil 9, ganjil. Gampang kan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran? Firman Allah, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Sungguhnya Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Abul Anbiya. Iya, jadi Ibrahim itu adalah julukannya apa? Abul
anbiya, bapaknya para nabi. Gitu kan? Dari Nabi Ibrahim inilah kemudian ya agama-agama itu ya berasal. Betul tidak? Ya. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim, dari istrinya yang bernama Hajar. Gitu ya. Agama Yahudi dan Nasrani adalah agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam dari kalangan Bani Israel ya. Itu dari keturunan Nabi Ibrahim, istri ya, dari Maryam, dari Sarah, ya, dari anak Ibrahim dari Sarah namanya Ishak. Nabi Ibrahim dengan Hajar memiliki anak namanya Ismail. Baik. Nabi Ibrahim, jadi porosnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua agama Nabi Ibrahim. Agama Samawi ya. Agama Samawi maksudnya apa ya? Agama Samawi, agama langit. Maksudnya agama yang Allah turunkan kitab. Gitu. Allah turunkan padanya apa? Kitab. Baik. Hanya saja agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah hanya agama Islam. Ya. Adapun Yahud dan Nasara itulah disebut dengan kaum. Ya, itu hanya kaum. Tapi hakikat agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, gitu ya, dari kalangan Bani Israel, apa? Agama Islam, gitu kan? Baik. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Ya, qalu na'budu ilaka ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Nabi Ibrahim berpesan kepada anaknya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Ya. Maka apa jawaban anak Nabi Ibrahim alaihissalam? Na'budu ilahaka, kami akan tetap menyembah ilahmu, yaitu sesembahanmu. Nah, wa nahnu lahu muslimun, dan kami pun ya kepada ilahmu, kepada sembahanmu termasuk orang-orang muslim. Karena inti agama para nabi adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu muslimun. Baik. Hanifan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ummah di sini artinya apa? Pemimpin. Ya. Qanitan artinya apa? Yang taat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifa, lurus. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi kalau kita ingin seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita harus hanif. Kapan seorang dikatakan lurus? Ketika dia tidak melakukan syirik. Itu dia. Baik. Kemudian berikutnya, afwan, tadi bukan surah Al-Mu'minun ya, ayat surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 120. Sedangkan Al-Mu'minun 59 tadi adalah ayat yang firman-Nya adalah firman Allah yang lain, yang firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka yaitu orang-orang yang sesuai kata hisab tanpa adab adalah terhadap Rabbnya mereka tidak berbuat kesyirikan. Gitu ya. Semua masih ada buku ya.
Kalau tidak bisa buku boleh difotoin materinya, yang punya buku kemudian bisa dilihat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa an Husain bin Abdurrahman, dari Husain, pakai shad ya, bukan sin. Beda antara Husain dengan sin dan dengan Husain dengan shad. Nah, yang hadis yang kita bacakan ini itu dari Husain dengan shad. Ya, kalau Husain siapa itu? Cucu Nabi Muhammad yang mulia radhiyallahu ta'ala. Nah, ini Husain bin Abdurrahman. Siapakah Husain bin Abdurrahman? Ya. Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Ya, As-Sulami. Julukan atau nama panggilannya itu Abul Hudzail. Ya, Abul Hudzail. Kayak Abu Bakar itu nama panggilan, nama aslinya masih ingat siapa? Abdullah. Nama Abu Bakar aslinya siapa? Abdullah ibnu Abi Quhafah. Nah, ini Husain bin Abdurrahman ini nama aslinya. Kalau nama panggilannya adalah Abu Hudzail Al-Kufi. Beliau berasal dari kota Kufah. Kufah ini kalau sekarang masuk di bagian apa? Irak. Ya, kalau negaranya sekarang Irak. Sudah? Qala anhu Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ya berkata tentang Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman adalah at-thiqah al-ma'mun min kibari ashabil hadis. Ya. Jadi Husain bin Abdurrahman ini adalah termasuk seniornya para perawi-perawi hadis. Ya. Apakah dia seorang sahabat? Husain bin Abdurrahman? Ya, Husain bin Abdurrahman ini beliau bukan seorang sahabat. Lalu siapa beliau? Beliau adalah tabi'in. Ya. Ibu masih ingat ya tentang definisi dari sahabat? Silakan, yang tahu? Yang hidup mesti umum. Ada orang yang hidup di masa Nabi tapi bukan sahabat. Ada dua yang penting. Pertama, kalau hidup belum tepat. Kalau yang hidup di masa Rasulullah belum tepat. Karena ada Uwais Al-Qarni, dia hidup di masa Nabi tapi tidak bertemu, betul. Jadi yang benar adalah definisinya lebih spesifik ya. Yang bertemu, man laqiyan nabi, yang bertemu dengan Nabi. Juga bukan melihat, karena ada sahabat juga yang nggak melihat Nabi, kan buta seperti siapa? Ibnu Ummi Maktum yang bertugas untuk azan untuk sholat subuh, ya kan? Melihat Nabi nggak dia? Enggak. Ya, tapi dia sahabat enggak? Sahabat. Jadi definisi yang tepat bagaimana kata ulama, as-sahabatu hum, sahabat itu mereka adalah man laqiyan nabi, yang bertemu dengan Nabi. Gitu ya. Jadi bukan yang hidup di masa Nabi, bukan pula yang melihat Nabi, tapi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang satu, unsur yang pertama. Unsur yang kedua, wa mata 'alal Islam, meninggal di atas Islam. Tadi itu sudah benar yang keduanya, meninggal di atas keislaman. Nah, yang pertamanya harus lebih spesifik ya, yaitu dengan dikatakan bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kepingin ketemu Nabi nggak? Hah? Mau nggak? Banget. Kebayang nggak kalau seandainya hari ini Nabi datang gitu? Nabi SAW menunggu kita. Beliau mengatakan, ya walitu anni laqitu ashabi, laqitu ikhwani. Aku rindu sekali. Jadi bahasanya wadid tuh, sangat kepingin. Begitu rindu untuk bertemu dengan ikhwanku.
Ya. Pada hari itu ada sahabat yang hadir pas Nabi ngomong begitu, kata sahabat, alasna ikhwanuna ya Rasulullah. Bukankah kita ini semua yang hadir di sini, yang kau lihat sekarang ini, yang kau temui sekarang ini adalah ikhwan engkau. Ya, kata Nabi, antum ashabi, kalian itu sahabatku, bukan ikhwanku. Ikhwanku itu, ikhwani humul ladina lam yarawun, humul ladina amanu bi wa lam yarawni. Mereka yang beriman denganku padahal mereka belum ketemu sama aku. Ya. Jadi siapa saja yang belum ketemu Nabi tapi dia mau mengimani Nabi, itu adalah ikhwan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan, aku menunggu ya mereka di mana? Di haud, di telaga Nabi SAW. Nah, para sahabat bertanya, wahai Rasul, begitu banyak jumlah mereka, dari mana engkau tahu itu adalah mereka? Kata Nabi, aku melihat mereka dari bekas wudhu sholat mereka. Ya. Jadi kalau ingin termasuk ya orang yang dirindukan Nabi, yang Nabi menunggu untuk bertemu dengan dia, hendaknya lah dia memantaskan diri dengan sholat. Itu kunci utama. Kalau ada orang yang di KTP-nya Islam tapi nggak sholat, terus berharap minta-minta syafaat, ya ini maaf ya, cinta Anda bertepuk sebelah tangan. Bukan saya yang ngomong, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah apa? Surah Al-Muddathir. Ya. Ketika penduduk surga berdialog dengan penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, berkata penduduk surga pada penduduk neraka, penduduk neraka, apa yang membuat kalian itu berada di neraka Saqar? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin, dulu kami gak sholat, ketika di hidup dunia kami gak sholat, gitu kan? Walam miskin, walau lam nakun al-musallin walam nutimul miskin wa kunna nakhudu ma'al khairin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak ada manfaat syafaat orang yang berikan syafaat, siapapun itu. Nabi termasuk yang bisa berikan syafaat ya. Orang tuanya, anak-anaknya, orang-orang teman-teman sahabat-sahabatnya pengajian, orang-orang soleh, ulama, bisa nggak berikan syafaat? Bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa dengan izin Allah ya. Tapi masalahnya yang diberikan ya, atau yang ditolong itu ya punya syarat. Syaratnya apa? Orang yang Allah ridhoi. Termasuk orang yang Allah diridhoi untuk diberi syafaat adalah orang yang enggak sholat. Ibu baca ayat kursi kan? Coba baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus alladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan istilah siapa? Allah. Disebutkan dalam surat An-Najm. Ya. Disebutkan surat An-Najm apa? Allah Subhanahu wa ta'ala An-Najm. Silakan ibu kalau baca Al-Quran buka surat An-Najm. Jadi syarat untuk bisa seorang mendapatkan
pertolongan dari syafaat para orang-orang yang memberikan syafaat adalah pertama dari izin Allah Subhanahu wa taala. Ada jamnya? Bentar ya. Saya juga lupa ayat berapa. An-Najm wan najmi idza hawa. Baik. Nah, ini lebih lengkap lagi syarat untuk orang memberikan doa syafaat. Ayat ke-26 ya, Bu. Iya. Di sini disebutkan bahwasanya para malaikat pun juga bisa memberikan syafaat. Makanya Ibu kalau bisa berteman bukannya pada manusia juga, berteman sama malaikat. Syaratnya gampang. Ya, ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menemani kita tidur. Diselimutinya kita dengan sayapnya. Ya. Apa amalannya? Berwudu sebelum tidur. Nah, itu Allah utus malaikat. Kalau ibu terus melakukan amalan tersebut, itu akan menjadi teman ibu selama hidup dunia dan di akhirat akan memberikan syafaat kepada ibu. Nah, ayat ini sebenarnya disebutkan wa kam min malakin fis samawat. Berapa banyak malaikat-malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui ya jumlah malaikat-malaikat Allah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu enggak jumlah malaikat berapa? Enggak tahu ya? Yang jelas di Baitul Ma'mur ya. Kalau di dunia pusat kiblat kita adalah Ka'bah, Baitullah. Kalau penduduk langit, kalau penduduk bumi, pusat ya apa namanya kiblat adalah Ka'bah, Baitullah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kalau penduduk langit, pusat Ka'bah namanya Baitul Ma'mur. Ya. Setiap hari, Bu, setiap hari ya. Ada malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, jumlahnya sebanyak 50.000 malaikat setiap hari ya. Terus mereka nggak akan keluar lagi, di situ aja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang Allah ciptakan tugasnya beribadah kepada Allah tok di Baitul Ma'mur. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Ada 50.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur dan gak keluar lagi. Jadi besoknya hari Ahad ada malaikat baru lagi 50.000. Dan itu semenjak kapan? Semenjak kapan? Semenjak malaikat diciptakan. Saya tanya, lebih dulu malaikat atau manusia diciptakan? Malaikat. Banyak atau banyak? Dan Rasulullah SAW menyebutkan ketika beliau dimi'rajkan ke langit. Mi'raj adalah diangkat ke langit, ya, diberangkatkan ke langit. Beliau melihat di setiap langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penduduk langit kan malaikat ya, malaikat. Itu kata beliau tidak ada ya jarak 1 tangan pun melainkan sudah ada malaikatnya. Jadi ini tangan, berarti di sini ada malaikat, sini ada malaikat. Ya, subhanallah. Nah, malaikat itu wa kam min malakin fis samawat, berapa banyak malaikat yang ada di langit-langit itu la tughni syafa'atuhum syai'an, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun, illa kecuali min ba'di ayyadzana Allah, setelah Allah kasih izin. Allah kasih izin dulu, baru mereka ya mencari orang-orang yang bisa diberi syafaat. Ya. Cuma yang kedua, wa yarda, dan Allah ridha. Jadi orang yang Allah izinkan untuk berikan syafaat itu adalah orang yang setelah berizin dan juga Allah ridhoi, dan orang yang menerima syafaat pun apa? Orang yang Allah ridho. Berdasarkan surah tadi apa? Surah Al-Muddathir ayat berapa? Ya,
Bu ya. Saya nggak hafal ayatnya Bu. Berapanya? Al-Muddatsir. Nah, kalau dari masalahkum fi saqar itu dari ayat apa? 42. Silakan dilihat Quran Al-Muddatsir 42. Ya kan? Kemudian apa yang menyebutkan masuk neraka saqar disebutkan ayat 43. Qalu lam nakum minal musallin, kami dulunya enggak pernah sholat. Nah, sudah sebutkan lagi berikutnya walau nakut nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khalidin wa kunna nukadzibu biyaumin hatta atanal yaqin fama tanfa'uhum. Ini yang kita sebutkan. Allah sebutkan ya, tidak ada manfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang diizinkan memberikan syafaat. Ya. Karena Allah nggak meridhoi orang yang nggak sholat. Ya, Allah nggak ridho sama orang-orang yang nggak sholat. Maka ya mau seluruh malaikat kepingin memberikan syafaat kepada dia misalnya, ya maka apa? Tidak perlu. Ini mas, ya jaga Bu sholat ini. Ya, kalau memang kita cinta sama Nabi, Nabi berpesan kepada kita sebelum beliau wafat. As-salah, 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 wa malakat aimanukum. Ya. Perhatikan sholat kalian, kata Nabi. Tegakkan sholat kalian, kata Nabi. Jagalah sholat kalian, kata Nabi. 3 kali. Nabi mengulang 3 kali menunjukkan pentingnya hal tersebut. Kenapa? Karena dengan sholat inilah nanti Nabi bisa apa? Berikan syafaat. Nabi itu cinta banget sama kita. Gak kepingin kasih sayang Nabi itu beliau berikan kepada kita ketika beliau masih hidup saja. Beliau kepingin juga ya cinta Rasulullah, kasih Rasulullah itu berlanjut sampai di negeri abadi nanti. Jangan sampai putus di negeri yang fana ini aja, beliau nggak mau. Jadi, makanya beliau pesankan ya supaya ya kasih sayangku ini berlanjut kepada kalian sampai nanti di negeri abadi. Ya maka apa? Jaga sholat, perhatikan sholat, ya tegakkan sholat, jaga sholat, gitu kan? Wa ma malakat aimanukum. Ya. Dan apa jemaah? Rasulullah pesan, dan jagalah orang yang menjadi tanggungan kalian. Ibu di rumah punya tanggungan nggak? Siapa? Anak. Ya kan? Ibu udah sholat, ya kan? Cuma banyak hak-hak anak yang kita telantarkan. Itu nanti agak lama prosesnya kan. Kata Nabi, selesaikan dulu dah urusan ente sama anak ente gitu. Nanti udah selesai baru aku kasih syafaat. Gitu. Jadi as-sholat urusannya sifatnya pribadi sama wa malakat aimanukum. Dan jaga orang tanggung yang jadi tanggungan kalian. Karena nanti yang membuat kita lama nanti untuk bisa dijemput Rasulullah karena apa? Ini tadi urusan ini. Ya, urusan sama orang lain gitu. Khususnya siapa yang paling terdekat kepada kita, yang paling terdekat dengan kita siapa? Nah, yang paling pertama kali tanya bukan orang lain dulu, ntar anak kita dulu. Kalau suami yang paling tanya nanti siapa? Istrinya dulu. Ya, itu dia. Kalau begitu Ustaz, bosan nikah aja lah. Ya kan nggak ada tanggungan gitu. Betul. Salah. Ya. Yang ditanya bapaknya atau ibunya yang bertanggung jawab tentang anaknya. Kalau bapak dua-duanya, istrinya anak-anaknya juga, ya kan? Kalau si ibu ya anaknya, dan juga harta suaminya. Kalau ibu ya, artinya harta suaminya ketika kata ulama dia nggak mengizinkan orang masuk dalam rumahnya kecuali seizin suaminya. Jadi dia menjaga rumah suaminya, tidak ada yang boleh masuk kecuali dengan seizin suaminya. bukannya kalau misalkan laki-laki katanya tanggung jawab orang tua setelah sampai dia balik saja. Laki-laki? Iya. Kalau anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki. Maka sampai dia balik saja menjadi tanggung jawab orang tua. Tetap bisa tanggung jawab orang tuanya dalam hal apa? Ad-dakwah. Iya. Rasulullah mendakwakan pamannya terus, ya kan? Rasulullah Nabi Nuh alaihissalam
mendakwahi anak juga, kalau sudah balik tetap dari sisi dakwah, ya. Dari sisi dakwah, iya kan? Walaupun sudah menikah ya. Kalau sudah menikah ibu, iya. Jadi anak itu berdasarkan firman hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah apa? Pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanyai terhadap orang yang dipimpinnya, ya kan? Seorang laki-laki akan ditanya tentang istrinya, ya kan? Dan juga anaknya. Seorang istri akan ditanya tentang siapa? Pendidikan anaknya, ya. Dan juga menjaga harta suaminya, ya. Dan setiap orang, kata Nabi SAW, akan ditanya tentang orang yang dia pimpin, ya. Nah, dalam hal dakwah itu tidak ada batasan-batasan tanggungan, ya. Makanya dakwah itu pertama kali perintahkan apa? Bahkan Nabi sendiri perintahkan untuk berdakwah kepada siapa? Kerabat terdekatnya dulu, ya. Maka ketika Allah ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rijza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ketika turun ayat ini maka langsung beliau mengumpulkan semua kerabat dekat beliau, ya. Wa andzir, kata Allah, ashiratakal aqrabin, ya. Sebelum orang lain peringatkan dulu, ya, ashirah, keluarga kerabat dekatmu dulu. Adapun ketika anak sudah balik, dosanya dia tanggung sendiri, ya kan? Dosanya tanggung sendiri. Kalau dia mesti belum balik, ya nggak ada dosa. Kita nggak dosa, ya anak juga nggak ada dosa. Tapi giliran dia mampu ketaatan, ditulis pahalanya. Itulah rahmatnya Allah. Ya, makanya ibu kalau anak kecil kesini, itu berpahala, itu dapat pahalanya, dapat transferan pahala. Iya, transferan pahala itu. Kalau dia berbuat dosa, misalnya apa? Datang dia menjatuhkan ini, rusak. Dosa nggak dia? Enggak, tadi sudah ganti tetap. Iya, dalam Islam barang yang rusak, misalnya memecahkan kaca masjid, misalnya atau dia melempar AC jadi rusak, ya kan? Berdosa nggak dia? Nggak berdosa, cuma iya, yang ganti dia bukan ibu, bukan siapa. Gitu ya. Tapi ketika dia sudah balik, dosa dia tanggung sendiri. Tapi kalau sana si ibu membiarkan dia ketika berbuat salah, dia aja, ya kan bukan dosa saya, salah. Ibu juga berdosa di mana? Mendiamkan apa? Kemaksiatan, mendiamkan kesalahan, itu dosa di situ. Ya kan? Karena dalam hadis disebutkan man ra'a minkum munkara, barisan melihat kemungkaran pada seseorang, kalau yughayyirhu bi yadihi, maka yang punya kekuasaan, punya wewenang, ya, dia ubah dengan tangannya. Kalau anak kita berbuat salah, kita sebagai orang tua berkuasa kan mengubah dia langsung. Berkuasa. Ya, berkuasa. Fa illam yastati, kalau seandainya nggak bisa, fa bi lisani, maka dengan lisannya. Ya, mungkin misalnya kita sudah usia lanjut sekarang, ya kan, anak kita berbuat dosa, ya, dia punya jabatan, ya, sebagai jenderal bintang 2. Kita mau mengubah dia pakai tangan, nggak bisa. Kenapa? Ya karena dari sisi fisik kita sudah lemah, dia sudah fisiknya kuat, ditambah lagi punya kekuasaan, ya kan? Maka kami bisa. Ya. Nah, ibu sudah tua. Kalau bantu ibu dengan apa? Ya, dengan bantu ibu supaya ibu bisa jawab pertanyaan Allah nanti di akhirat gampang gitu. Kalau inti banyak macam-macam gitu kan. Ya Allah, gimana ibu mau jawabnya gitu. Ibu gak minta apa-apa kok. Ringan aja hisab ibu nanti di akhirat. Ya. Jangan sampai ibu dicecat dengan pertanyaan-pertanyaan gara-gara ya perilaku kau ini. Gak minta apa-apa kok. Cuma jangan macam-macam aja. Itu kan sebagai lisan kan. Baik. Fa'ilam yastati fa bil qalbi. Kalau enggak sanggup lagi dengan lisan maka dengan
hati. Udah diomongin, kalau diomongin malah dia membentak. Jadi durhaka. Ada nggak mau kepingin anaknya agar berdosa durhaka? Iya, ya Allah, dengan hati. Di malam hari tahajud, ya Allah, lembutkan hati anakku, ya Allah, gitu. Itu ya. Jadi tetap yang namanya mengingkari kemungkaran tetap harus ada dakwah itu tetap, gitu ya. Nabi Nuh alaihissalam tidak berada anaknya enggak. Nabi Ibrahim mesti mendakwahi bapaknya enggak, ya kan? Nabi Lut mesti mendakwahi istrinya enggak? Nabi Muhammad mesti dakwahi pamannya enggak? Ya kalau istilahnya ya kan dosa masing-masing, ya sudah, nggak usah dakwah. Ya, jadi setiap dakwah itu adalah kewajiban. Karena Allah berfirman dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Islam adalah umat dakwah. Ya. Umat Islam tugasnya adalah untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, tadi kalau bisa ke situ kan ada pertanyaan tadi. Ya. Baik. Jadi di sini Pak Ustaz, ya, Bu. Ada tanggung jawab tadi bukan nafkah, tidak boleh. Gimana Bu? Tanggung jawab tadi? Bukan nafkah yang harus tanggung jawab, tapi di sini masalahnya dakwah yang harus. Iya. Kalau masalah nafkah dia ada bab tersendiri. Ya, ada bab tersendiri. Ya. Kalau anak laki-laki itu dia masih memiliki tanggung jawab nafkah kepada ibunya. Ya. Tanggung jawab nafkah kepada ibunya. Jika ibunya tidak memiliki pekerjaan, misalnya ibunya miskin gitu, nggak punya pekerjaan, ngandelin anaknya, maka wajib tuh anak laki-laki. Jadi kalau katanya ibunya ada pensiunnya, misalnya, ibunya juga dagangnya ada, bahkan mama sekarang punya online shop, ya kan? Terus ya udahlah, cukup untuk makan perutku juga 1-2 sop lah. Ini gak cukup, gak kayak dulu misalnya seperti itu, ya kan? Tapi kan ibu kan mau kepingin juga umroh gitu misalnya. Iya, ya udah, kalau anaknya ibu misalnya bisa berkemampuan, ya nggak apa-apa. Biasanya masalahnya kan nggak punya kemampuan, ya jangan dibebankan kepada dia sesuatu yang dia tidak sanggup. Seperti itu. Ya kan? Sebenarnya anak itu dia kepikiran kok ke situ, ya, kepikiran pasti, ya kan? Nah, cuma tinggal kita ingat-ingatin aja gitu. Nah, ibu sih nggak minta untuk diumrohkan, cuma ibu setiap dalam sujud selalu doa sama Allah. Ya Allah, kapan bisa ke tanah suci kan gitu. Oh gitu ya, iya. Jadi mintanya halus gitu. Ya. Nah. Sudah ibu, pertanyaan ada lagi ya? Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi ceritanya tadi tentang siapa? Sahabat sama tabi'in. Kalau tabi'in pengertian tadi apa? Man laqiyas sahabah wa mata 'alal Islam. Mereka yang ketemu sahabat meninggal di atas Islam. Jadi kalau seandainya mereka orang yang nggak ketemu sahabat, ketemu sama tabi'in saja, jadi namanya apa? Tabi'in. Nah, pengikut dari pengikutnya sahabat. Baik. Saya ambil referensi lagi dari kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid tentang Husain bin Abdurrahman. Tapi yang jelas beliau memang seorang tabi'in ya. Beliau mengatakan, siapa di sini beliau? Husain bin Abdurrahman. Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Kuntu ini menunjukkan apa? Dulu. Jadi terjadi dulu. Jadi beliau cerita ini
dengan meriwayatkan di hadapan murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Dulu dia pernah berada di majelisnya Sa'id bin Jubair. Ya, siapakah Sa'id bin Jubair? Beliau adalah Sa'id bin Jubair al-Asadi, ya, al-Kufi, dari kota Kufah juga, ya kan? Abu Abdillah, ya, Abu Abdillah, tabi'iyun, seorang tabi'in. Nah ini sebentar ya, saya mungkin tadi agak lupa. Ya, afwan ya Bu ya. Husain bin Rahman itu tabi'in, murid ya dari muridnya para sahabat. Ini generasi ketiga. Generasi pertama sahabat, generasi kedua tabi'in, generasi ketiga tabi'in. Jadi Husain ini muridnya Sa'id bin Jubair. Nah, Sa'id bin Jubair ini siapa? Beliau ini yang tabi'in. Ya. Jadi Husain bin Rahman tidak ketemu sahabat. Ya, yang ketemu sahabat siapa? Gurunya yang bernama Sa'id bin Jubair. Ya, maaf, sekeliru ya, diralat ya. Jadi Sa'id bin Jubair ini adalah siapa? Adalah seorang tabi'in, muridnya sahabat. Ya. Sa'id bin Jubair ini adalah a'lamuhum 'alal itlaq. Dari semua tabi'in, murid-murid sahabat, Sa'id bin Jubair ini adalah orang yang paling alim. Yang paling siapa? Alim. Sudah? Wa huwa Habasyul asl. Subhanallah jemaah. Beliau ini adalah dari negeri Habasyah. Asli orang Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang negara Ethiopia. Berarti kulitnya warna hitam. Ya, Sa'id bin Jubair ini orang Ethiopia. Subhanallah, jamaah dalam Islam itu yang menjadikan seseorang itu mulia, terhormat, itu bukan dari sisi fisik, tapi dari sisi ketaatannya, ilmunya luar biasa. Banyak jemaah kalau kita lihat di buku-buku sejarah itu, para ulama-ulama brilian ya, ulama yang luar biasa itu banyak yang dari negara Afrika, atau sekarang Afrika ya, dari Afrika banyak banget. Karena pada masa khalifah, saya lupa khalifahnya ya. Jadi khalifah ini dan anaknya ini ketika dia datang ke Masjidil Haram itu nggak ada yang mengiringi kecuali pasukan saja, pasukan kerajaan. Tapi giliran ada seorang ulama, ya Allah lupa aja mana ulamanya, datang masuk ke dalam Haram, masya Allah, seluruh manusia ketika itu langsung mengiringi beliau. Ya. Lalu khalifah itu kan bertanya, lihat, ya, kekuasaan aku sebagai ayahmu, sebagai seorang sebagai seorang khalifah, dan juga engkau sebagai anak pangeran kalau begitu, ya, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan itu si kulit hitam itu kata beliau. Dan menunjukkan ulama di kota Makkah yang begitu luar biasa. Tidak ada apa-apanya. Jadi mereka kayak seolah ditinggalkan gitu sama rakyatnya. Ya. Semua pada beralih. Awal mulanya ketika datang khalifahnya, oh masya Allah senang gitu, ada khalifah gitu. Ketika datang ulama, mereka ditinggal gitu, pada beralih ke ulama itu. Padahal ulamanya kulitnya hitam legam gitu, masya Allah. Ya. Itulah kalau seandainya di masa dimana ketika itu ilmu menjadi ya standar seseorang ya terhormat atau tidaknya. Kalau zaman sekarang kan enggak ya. Jadi saya juga adalah seorang tabi'in.
Beliau itu mengambil ilmu akhadzal ilma an Abdullah bin Abbas bin Umar. Mengambil ilmu dari Abdullah bin Abbas. Ya. Abdullah bin Abbas ini adalah bahar, ya, lautan ilmunya para sahabat. Ya. Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar juga demikian. Termasuk alim dari kalangan para sahabat. Ada kisah di sini sebenarnya. Wa kana Ibnu Abbas idza atau ahlul Kufah yastaftunahu. Ibnu Abbas, ya, kalau beliau didatangi Ibnu Abbas ketika itu beliau ada di Madinah. Ya. Ibnu Abbas ketika di Madinah, kalau kedatangan penduduk negeri Kufah datang ke Ibnu Abbas, yastaftunahu, lalu minta fatwa kepada Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Atas alunani wa fikum ibnu ummi Dahman, yakni saya juga. Itulah ini kadang-kadang gitu ya. Ente ini kadang-kadang semuanya kan? Kata siapa? Ibnu Abbas, bahasa kita sekarang. Kalian ini gimana sih gitu? Ngapain kalian minta fatwa kepadaku? Padahal di negeri kalian ada Sa'id bin Jubair. Ngapain kalian penduduk Kufah, ya, bertanya kepadaku untuk minta fatwa hukum dalam suatu permasalahan, padahal di negeri kalian sendiri ada muridku namanya Sa'id bin Jubair. Itu menunjukkan apa? Saking, ya, luar biasanya ilmu Sa'id bin Jubair, sampai-sampai gurunya bilang nggak perlu nanya ke aku, ya, tanya kepada Sa'id bin Jubair. Dan ini diantara juga ada para ulama, ya, ada para ulama dan tawadunya para ulama, ya. Jadi kalau seandainya ada kita punya ulama di negeri kita sini, lalu kemudian kita bertanya kepada ulama yang ada di negeri Malaysia, ulama negeri Malaysia pasti akan berkata, ya, ngapain kalian jauh-jauh datang ke Malaysia minta fatwa? Ya kan, di Indonesia itu banyak ulama juga begitu. Beda kalau seandainya ulamanya kelas, ya, Timur Tengah, ya, itu tentunya lebih berilmu lagi, ya kan? Karena memang ulama-ulama di Indonesia, Malaysia, ya Asia lah, rata-rata mereka berguru dengan para ulama di Timur, ya, di Mesir misalnya, atau di Arab Saudi, gitu ya, di Yaman. Baik, ini faedahnya banyak sekali teman-teman kalau kita kupas satu, tapi waktu kita tidak cukup. Baik, terakhir ya. Faqala, berkata Sa'id bin Jubair, ayyukum al-kawkab alladhi qadda al-barihah. Jadi ceritanya Sa'id bin Jubair bersama murid-muridnya, ya, beliau tabi'in, murid-muridnya berarti siapa? Tabi'in. Di antara tabi'in tadi adalah bernama Husain bin Abdurrahman. Di antara murid Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan ini adalah Husain bin Rahman. Ya. Kata Sa'id bin Jubair, gurunya kepada murid-muridnya, murid-muridku, siapa tadi malam di antara kalian yang melihat bintang jatuh? Besar ya. Kalau lama itu luar biasa. Bintang jatuh pun juga ditanya ke muridnya. Ya. Fakultu, lalu berkata Husain bin Abdurrahman, Ana, ya, si Husain yang meriwayatkan ini mengatakan, aku wahai guru, tadi malam aku melihat bintang jatuh. Summa qultu, kemudian aku melanjutkan ucapanku, ama ini lam akun fi sholatin walakinni lubitu. Tapi kalian jangan salah paham, ya. Aku tadi malam, ya, terjaga sehingga aku bisa melihat bintang jatuh, bukan karena aku bangun untuk sholat malam, ya, jangan salah paham ya. Tapi aku, ya, terjaga bangun tidur dan bisa melihat bintang jatuh tadi malam karena aku tersengat kala rezeki. Jadi dia klarifikasi, Bu. Kalau kita kan enggak. Tadi malam gimana? Sholat malam enggak?
Ini tadi malam sholat jam 1 bangun nanti, ya kan? Alhamdulillah bisa baca Quran sampai subuh. Diceritain ibadahnya tadi malam. Ini sahabat, ya kan? Beliau malah berupaya agar jangan sampai orang salah paham. Jangan sampai orang, Masya Allah ya, Muslim Rahman ya, dari malam dia mulai jatuh, berarti bangun malam dia masih sholat malam dia ini. Kan itu pikiran orang-orang. Nah, ini luar biasa tauhidnya, siapa? Jangan sampai ada muncul suatu amalan yang paling dia sendiri muncul suatu pujian, ya, sanjungan yang dia terima, padahal dia pantas nggak? Padahal dia nggak pantas untuk menerimanya. Ya, karena ancamannya berat tuh. Dalam Quran disebutkan, ya, dalam Quran disebutkan, ya ini sebagai penutup kita ya. Semoga bisa jadi amalan kita juga ini, ya. Dalam Quran disebutkan surahnya bimafazatin, saya ingatnya bimafazatin. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabanna bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Wah, sanksinya berat. Ya, ya Pak, lagi ngajar, nanti kita lagi ya, belum selesai. Assalamualaikum. Ya, surah Ali Imran Ibu, ya, ini bahasanya sebegitunya ya, mereka itu Masya Allah. Ayat 188, ya maaf, saya kasih tahu. Ali Imran 188. Ya, kita tutup dengan ini, faedah ini. Materi kita pada hari ini. Luar biasa faedahnya, Masya Allah. Biar kita ini nggak selalu suka terbang di atas awan karena sanjung-sanjung. Sudah ketemu ayatnya? La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw. Bisa bacakan terjemahannya? Ada yang tahu terjemahannya? Silakan Pak. Ya, silakan. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang dikira dengan apa yang berbuat yang mereka suka yang dipuji dengan perbuatan yang tidak dikerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka berbuat disiksa dan mereka sisa. Iya, gampangnya senang dipuji padahal dia nggak melakukan apa-apa. Iya, seperti itu. Dia nggak klarifikasi seperti itu, ya kan? Nah, ya. Contohnya begini, saya kan tadi nggak minum, ya kan? Terus kemudian selesai kajian, ini masih air minum utuh, nggak berkurang. Ya, ada kemungkinan, Masya Allah ya, Ustaz itu hari Sabtu puasa ya. Wah, Masya Allah ini Ustaz pasti puasa Daud gitu kan. Ini minumnya berkurang, dikasih minum nggak diminum. Masya Allah Ustaz. Nah, sebagai untuk menghilangi itu semua, saya minum. Apa ya? Jadi jangan suka untuk dipuji, karena innal hamda, nah, pujian itu sebenarnya hanya pantas hanya Allah aja. Kita tuh nggak pantas untuk dipuji. Kalaupun ada yang memuji, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi SAW, itu adalah kabar gembira yang disegerakan. Tapi seorang ahli tauhid, dia sikapnya selalu stabil. Mau dipuji nggak dipuji selalu stabil, nggak berubah sikapnya sama orang yang memujinya. Gitu. Jadi tetap orang yang memuji dia sikapnya baik, walaupun dia nggak memuji tetap sebaik juga.
Dia stabil saja sikap dia, nggak pernah berubah sikap dia. Mau dia dipuji sama orang tersebut ataupun dia dicela, selalu ahli tauhid itu apa? Ya. Memang kalau saya dipuji apa? Memang kalau saya dicela kenapa? Gitu kan? Saya dicela ya mungkin karena kekurangan saya dipuji, ya itu semua karena Allah Subhanahu wa taala gitu aja. Jadi nggak sampai buat dia tadi ya berubah.